sebuah senjata kecil, tapi kekuatannya tak tertandingi. Keris bukan sekedar senjata tikam biasa. Ia dipercaya memiliki roh, kesaktian, bahkan bisa memilih pemiliknya sendiri. Dari tangan para empu hingga menjadi pusaka raja-raja, keris telah menjadi simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan misteri sejak ratusan tahun silam. Tapi, bagaimana sebenarnya asal-usul keris? Dan mengapa ia dianggap sakral? Bersiaplah, karena kita akan menelusuri sejarah keris yang penuh misteri dan keagungan. Selamat datang di channel YouTube Jejak Waktu. Sejarah keris dimulai dari zaman kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Ada banyak teori tentang asal-usulnya. Beberapa sejarawan percaya bahwa keris berasal dari budaya Dongson di Asia Tenggara yang sudah mengenal teknik pembuatan logam sejak 3000 tahun lalu. Sedangkan teori lain menyebut bahwa keris berkembang dari senjata tikam yang digunakan di India dan Tiongkok, lalu mengalami evolusi bentuk di Jawa. Pada masa kerajaan Mataram kuno, abad ke-8, bentuk awal keris mulai terlihat, meski masih menyerupai belati lurus. Namun, pada era kerajaan Kediri dan Singhasari, sekitar abad ke-11 hingga 13, keris mulai memiliki bentuk khas dengan bilah yang ramping dan pegangan yang melengkung. Saat Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14, seni pembuatan keris berkembang pesat. Para empu menciptakan berbagai model keris dengan pamor yang unik, mencerminkan status sosial, keberuntungan, hingga perlindungan spiritual. Pada era inilah keris bukan lagi sekedar senjata, melainkan simbol kebesaran dan kekuatan spiritual. Seorang raja tidak lengkap tanpa keris pusaka. Dalam budaya Jawa, keberadaan keris menjadi bukti sah kekuasaan seorang pemimpin. Keris dianggap memiliki roh dan bisa memberi energi perlindungan bagi pemiliknya. Salah satu keris pusaka paling terkenal adalah keris Nogososro, yang hanya boleh dimiliki oleh seorang raja sejati. Selain digunakan oleh bangsawan, para panglima perang juga membawa keris sebagai bagian dari peralatan perang. Meskipun keris bukan senjata utama di medan pertempuran, ia berfungsi sebagai senjata cadangan dan alat pertahanan jarak dekat. Teknik bertarung dengan keris disebut permainan keris, yang melibatkan gerakan cepat dan tusukan presisi. Keris memiliki bilah yang dirancang untuk menciptakan luka yang sulit disembuhkan. Bentuknya yang berlekuk-lekuk bukan sekedar estetika, tetapi juga meningkatkan efektivitas serangan karena luka yang ditimbulkan lebih parah dan sulit ditutup.
Sejak dulu, masyarakat Nusantara percaya bahwa keris memiliki isi, yaitu kekuatan supranatural yang berasal dari leluhur atau makhluk gaib. Beberapa keris diyakini mampu membawa keberuntungan, sementara yang lain justru mendatangkan petaka jika tidak dirawat dengan benar. Keris dengan pamor tertentu dipercaya bisa mendatangkan kekayaan, perlindungan, hingga karisma bagi pemiliknya. Sebagai contoh, keris Semar Mesem diyakini mampu membuat pemiliknya lebih disukai dan dihormati orang lain. Sementara itu, keris Kala Sarpa yang memiliki pamor menyerupai ular dianggap bisa menangkal energi negatif. Banyak orang merawat keris dengan ritual khusus, seperti memandikannya dengan air kembang atau mengolesinya dengan minyak wangi pada malam tertentu. Bahkan dalam beberapa tradisi, keris dianggap memiliki nafas, sehingga harus diberi sesajen seperti dupa atau bunga. Namun, ada juga kisah menyeramkan seputar keris. Beberapa keris konon dapat bergerak sendiri, menghilang, atau menimbulkan mimpi buruk bagi pemiliknya jika tidak cocok dengan energinya. Oleh karena itu, banyak orang percaya bahwa keris harus dipilih oleh pemiliknya, bukan sekedar dibeli. Meskipun zaman telah berubah, keris tetap memiliki peran dalam budaya Indonesia. Di beberapa daerah, keris masih digunakan dalam upacara adat, sebagai perlengkapan pakaian tradisional, dan bahkan sebagai benda koleksi yang bernilai tinggi. Selain itu, keris juga semakin dikenal di dunia internasional. Banyak kolektor dari luar negeri yang tertarik dengan keunikan seni tempa keris dan makna filosofis yang terkandung dalam setiap bilahnya. Bahkan, UNESCO menetapkan keris sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun 2005. Tak hanya itu, seni pembuatan keris juga mengalami perkembangan. Para empu modern berusaha mempertahankan tradisi, tetapi juga mengadaptasi teknologi baru untuk membuat keris yang tetap indah tanpa meninggalkan nilai spiritualnya. Keris bukan hanya senjata, melainkan warisan budaya yang penuh makna. Dari tangan para empu hingga menjadi pusaka kerajaan, keris telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Nusantara. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah melihat atau memiliki keris pusaka dalam keluarga kalian? Atau mungkin pernah mendengar kisah mistis tentang keris tertentu? Tulis di kolom komentar, kita bahas bersama. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya tentang sejarah dan misteri Nusantara.
Sampai jumpa di video selanjutnya.